Hai guys, jumpa kembali bersama Frobi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang audio di dalam gedung. Nah, saya sudah berada di dalam gedung, namun sebelumnya yang satu ini. Baik, kali ini kita akan Kali ini kita akan menginstalisasi audio di dalam gedung. Nah, kita akan mencoba mengkoneksikan mixer merek Marvel, lalu kemudian kita sambungkan ke mixer kecil. Nah, ini ada dua mixer kita gunakan, mixer yang lebih besar, kemudian mixer kecil, dan langsung masuk di OBS. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan suara lebih bagus, lebih crispy, dan tidak putus-putus? Maka ikuti tutorial berikut ini. Kita akan mengunboxing, sudah saya unboxing ini ya, Marvel 8 Professional Mixer. Dan ini tadi saya sudah bongkar dan barangnya sudah di sini, besar sekali. Dan harga di pasaran ini bisa 4 sampai 5 jutaan. Tergantung dari lokasi Anda. Dan sekarang inilah barangnya. Bisa kita lihat ini inputnya ada 8 ya. Ada input 8. Ada tombol untuk XLR-nya, lalu juga untuk Akai ya. Ini semua. Lalu kita akan coba menyambungkannya dengan menggunakan mixer kecil ini. Nah, ini mixer murahan ya, tetapi bukan murahan. Hasilnya kaleng-kaleng, hasilnya juga bagus. Nanti kita akan koneksikan ke OBS kita. Jadi suara nanti yang kita ambil dari mixer ini, kita over ke mixer kecil ini. Lalu mixer ini kita masukkan ke OBS sehingga nanti suaranya lebih bagus dan lebih kedengaran tidak putus-putus. Oke. Selanjutnya saya akan instalasi dulu bagaimana cara memasang kabel yang ada di sini. Mulai dari mixer ini lalu menuju ke mini mixer ini. Tapi dari mana sumbernya ini? Kita akan ambil dari wireless. Nah, kebetulan dalam ruangan ini sudah ada wireless. Dari wireless itu nanti mic itu akan masuk ke sini, lalu ke mixer ini, lalu sebagian dari mixer ini kita akan kirim ke ampli. Nah, kita tahu bahwa ampli itu adalah produk lama dan kita akan mixingkan supaya suara di dalam gedung ini dan suara untuk live streaming bisa terdengar padu. Oke. Kita akan mencoba memasang ini suara dari wireless ya, dari wireless. Di sini kita lihat ada line insert ya, mic. Ada tombol 3 lubang di sini. Kita masukkan pada line ya. Kita masukkan di line. Ini karena banyak salurannya, pasang di sini 1, 2, ini 3, dan ini 4 ya, ini 4. Satu lagi dari ini untuk musik dari organnya ya, dari organ. Oke, perhatikan ini insert line ya, masuk di sini. Kemudian ini tombol yang ini ya, tombol yang ini ya. Tombol yang ini kita masukkan ke bagian di sini. Insert bagian di sini. Nah, ini nanti masuk ke fungsinya, dia melempar suaranya menuju ke ampli yang ada di dalam gedung ini, dalam gereja ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa volumenya ya. Volumenya ini diturunkan semua.
diturunkan semua. Lalu saya akan nyalakan. Powernya ada di bagian sini. Oh, bagian sini. Kita nyalakan bagian sini. Nah, ini sudah menyala. Logonya Soundgrace Marvel. Sudah ada suaranya. Baik, teman-teman, untuk menyambungkan suara dari mixer utama ini ke mixer yang kita miliki untuk live streaming, maka kita menggunakan kabel XLR ini. Biasanya kalau orang untuk mendapatkan lebih ringkas dan simpel, bisa juga mengambil dari port yang ada tulisannya pounds. Bisa. Itu juga boleh sehingga kita bisa masukkan ke OBS. Tapi kali ini saya sarankan untuk mendapatkan suara yang lebih bagus, dia seimbang, maka kita akan menggunakan kabel XLR, ya. Karena ini lebih hantaran listriknya lebih rata dan lebih baik. Oke. Nah, kali ini saya akan menggunakan ini. Ini kabel XLR, ya. Ini kaki 3, ya. Kaki 3 kita masukkan ke bagian sini. Kita masukkan ke bagian ini, guys. Ini saya masukkan dulu. Oke. Saya masukkan di sini, ya. Oke, sudah. Pelan-pelan, ya. Masukkan di sini juga. Nah, ini saya ambil 2 supaya kiri dan kanan itu bekerja sama, ya, untuk hantarannya. Perhatikan ini. Di situ. Ini output ke mixer, ke ampli dalam gedung ini, dalam gereja ini. Dan kita akan lihat ke mixer mini khusus untuk dipasang ke OBS kita untuk live streaming. Bagaimana suaranya? Oke. Nah, ini adalah kabel XLR dari mixer utama. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke mixer mini, mixer secondary atau mixer kedua yang nantinya kita gunakan untuk live streaming. Perhatikan di sini, saya gunakan saya menggunakan merek asli, ya. Merek asli, pakai merek asli dan masukkan di sini untuk inputnya dan inputnya juga di sini. Nah, oke, selesai. Ini kita masukkan di sini berharap bahwa keramik ini mereka mono. Jadi supaya biasa kalau kita kenal dalam audio suara itu biasa disebut balance dan unbalance. Nah, sekarang ini sudah balance kiri dan kanan, ya, balance kiri dan kanan, sehingga suara yang dihasilkan tidak putus-putus, tetapi dia tetap seimbang, ya. Itu gelombangnya maksudnya, ya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengaktifkan mixer utama, lalu mengirimkan ke mixer kedua, dan kita aktifkan ke OBS-nya seperti apa. Dan nanti di OBS itu kita akan lihat grafiknya. Kalau sudah terdeteksi, maka pasti sudah bagus. Nah, sekarang teman-teman, ini kita akan mengaktifkan suara dari mixer utama ke mixer kedua ini. Ini saya sudah tancapkan tadi, ya. Ini sudah masuk dan saya akan atur suaranya, ya. Ini juga menggunakan phantom power, ya. Tetapi kita tidak menggunakan phantom power karena otomatis secara teori bahwa kabel XLR ini sudah dialiri listrik, sehingga itu membuat suara lebih kuat dan lebih jelas. Baik, ini mic yang ada di dalam ruangan dan sudah terkoneksi dengan wireless, ya. Kita coba 1, 2. Ini suara di dalam gedung.
tapi kita belum yakin apakah suara saat kita live streaming itu nanti masuk ke dalam OBS kita. Nah, coba kita lihat lagi di aplikasinya yang satu ini. Nah, pertama-tama kita akan perbesar sedikit ini ya, angka 12 ya, perhatikan angka 12. Lalu kemudian ini juga seimbang sedikit lah, dan saya akan atur mainnya. Nah, 1 2 1 2. Nah, kita lihat di bagian sini, ini sudah terdeteksi di OBS kita ya. 1 2 1 2 1 2. Ini saya turunkan lebih setengah supaya suaranya jangan sampai masuk ke lebih kencang di sini. Kalau kita naikkan nanti suaranya pecah. Jadi saran untuk teman-teman, kalau mengatur frekuensi suara itu baiknya di minus 15 atau sekitaran di sini ya, minus 10, jangan sampai melewati. Kalau kuning masih boleh. Nah, kita akan lihat hasilnya, suaranya seperti apa di dalam OBS ini. 1 2 1 2 1 2 1 2. Kita akan lihat ya. 1 2 percobaan mic. Halo teman-teman, apakah suara saya lebih baik dari sebelumnya? Dan inilah cara mengaktifkan suara dari mixer utama, mixer kedua dikoneksikan ke OBS. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti cara instalasi suara yang dihasilkan di dalam gedung menggunakan mixer utama dan mixer kedua, dan kita menghasilkan suara lebih bagus lagi untuk live streaming. Apakah itu live streaming di dalam gedung atau di luar gedung, atau karena kebutuhan tertentu, silakan mencoba menggunakan kabel XLR ini dan hasilnya jauh lebih baik. Saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan kabel audio jack 3,5 karena itu terlalu banyak intervensinya. Semakin panjang jarak kabel yang Anda gunakan, maka noise semakin besar. Dan tentu suaranya tidak sejernih apabila kita menggunakan kabel XLR itu. Nah, demikian saja tutorial dari saya. Kalau ada kekurangan atau ada pertanyaan, silakan ditulis di komen di bawah. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mudah-mudahan kita berkembang bersama di dalam memberikan informasi terbaru, memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua. Saya Robi Dake, mundurkan diri. Bye.